Pernah nggak sih kamu kenal seseorang baru beberapa hari, tapi semuanya langsung terasa klik? Chat tiap hari, obrolan ngalir, dia perhatian banget, dan kamu mulai mikir, kayaknya ini orang yang aku cari selama ini. Semua berjalan cepat. Dari kenalan, intens, sayang. Lalu tiba-tiba, hening. Entah kenapa, energi yang dulu begitu hangat, sekarang terasa dingin. Dan kamu mulai nanya ke diri sendiri, kok bisa ya? Sesuatu yang terasa begitu nyata, hilang secepat itu? Inilah yang sering disebut banyak orang sebagai fast love. Cinta yang datang secepat notifikasi di layar HP dan pergi sesunyi pesan yang enggak lagi dibalas. Tapi, kenapa ya? Banyak dari kita justru mudah terjebak dalam cinta yang cepat seperti ini. Apakah karena kita memang gampang jatuh cinta? Atau karena kita sebenarnya cuma haus akan koneksi? Di video ini, kita bakal bahas tentang dua sisi cinta. Fast love versus slow love. Kenapa sebagian hubungan terasa intens tapi rapuh? Dan kenapa sebagian lagi tumbuh pelan tapi kuat? Jadi, kalau kamu pernah jatuh terlalu cepat atau justru belajar mencintai dengan perlahan, video ini buat kamu. Kadang, kita jatuh cinta dengan cepat bukan karena orang itu istimewa, tetapi karena kita merasa diperhatikan. Setelah lama merasa sendirian, tiba-tiba ada seseorang yang datang, mendengarkan kita, dan memberikan respons yang cepat. Sehingga kita merasa berharga lagi. Otak kita langsung bereaksi terhadap hal ini. Dalam psikologi, setiap kali kita merasa diterima dan diperhatikan, otak kita melepaskan hormon dopamin dan oksitosin. Dua zat yang membuat kita merasa bahagia, nyaman, dan bahkan sedikit euforia. Itulah sebabnya hubungan baru sering kali terasa seperti naik roller coaster. Intens, seru, dan bikin kita ketagihan. Namun, sensasi itu bisa menipu. Seringkali yang kita cari bukanlah orangnya, tetapi perasaan yang mereka hadirkan dalam diri kita. Kita jatuh cinta bukan pada siapa mereka, tetapi pada versi diri kita yang bahagia saat bersamanya. Ketika perasaan itu menghilang, kita tidak hanya kehilangan orang itu, tetapi juga kehilangan bagian dari diri kita yang hidup saat hubungan itu terasa indah. Disinilah banyak orang mulai merasa kosong, bukan karena cinta itu tidak tulus, tetapi karena koneksi itu berkembang terlalu cepat. Untuk memiliki akar yang kuat, kita sering ngerasa sangat dekat sama seseorang. Padahal baru kenal sebentar, bisa ngobrol berjam-jam, curhat hal-hal pribadi, dan ngerasa klik banget. Tapi seringkali rasa dekat itu cuma ilusi. Dalam psikologi, fenomena ini disebut false intimacy. Kedekatan yang terasa dalam karena intensitas waktu dan perhatian, bukan karena kedalaman emosi yang sesungguhnya. Kita baru kenal beberapa minggu, tapi udah bahas masa lalu dan mimpi, dan otak langsung percaya, aku mengenalnya. Padahal, kita baru saling membuka luka, belum membangun kepercayaan. Fast love bikin kita terlalu cepat membuka diri, berharap koneksi instan bisa menggantikan proses alami yang seharusnya bertahap. Tapi tanpa waktu dan pengalaman bersama, hubungan itu ibarat rumah tanpa fondasi. Begitu datang sedikit konflik atau jarak, semuanya runtuh karena yang cepat terbangun seringkali juga cepat rapuh. Kita nggak benar-benar mengenal orang itu, kita cuma jatuh cinta pada bayangan yang kita bentuk sendiri. Setelah disakiti oleh cinta yang cepat, kita mulai sadar bahwa cinta sejati nggak datang seperti badai, tapi tumbuh seperti pagi. Slow love, cinta yang tumbuh perlahan, bukan karena ragu, tapi karena sadar bahwa sesuatu yang berharga butuh waktu. Dalam psikologi, slow love sering tumbuh dari secure attachment, kemampuan untuk merasa aman tanpa harus selalu menempel. Orang yang mencintai dengan perlahan, nggak mencari pasangan untuk menambah luka, tapi untuk tumbuh bersama. Mereka nggak sibuk membuktikan diri supaya dicintai, karena mereka tahu mereka sudah cukup berharga sejak awal. Cinta mereka nggak dibangun dari ketakutan kehilangan, tapi dari keinginan memahami. Slow love adalah ketika kamu berhenti mencari rasa yang cepat dan mulai membangun makna yang dalam. Karena cinta yang tumbuh pelan
biasanya tumbuh dengan akar, dan akar itulah yang bikin hubungan tetap berdiri, bahkan saat badai datang. Kadang yang kita kejar dari cinta bukan orangnya, tapi rasa aman yang dulu gak pernah kita punya. Dan karena itu, kita sering jatuh terlalu cepat. Tapi gak apa-apa, itu bukan kesalahanmu. Itu bagian dari proses memahami diri sendiri. Cinta yang sehat bukan tentang seberapa cepat kamu klik, tapi seberapa berani kamu tumbuh bersama seseorang, menghadapi perbedaan, dan tetap memilih. Bahkan di hari-hari yang biasa aja. Fast love itu seperti kembang api, indah, memukau, tapi cepat padam. Slow love seperti lilin kecil, sederhana, tapi terus menyala dan memberi hangat. Kedewasaan emosional muncul saat kita berhenti mencari cinta untuk menyelamatkan dan mulai berbagi cinta untuk menumbuhkan. Jadi, kalau kamu sedang belajar mencintai dengan lebih sadar, kamu sedang di jalan yang benar. Karena cinta yang paling kuat bukan yang datang cepat, tapi yang tumbuh perlahan dan tetap tinggal. Kalau kamu ngerasa video ini nyentuh sesuatu dalam dirimu, tulis di komentar. Aku sedang belajar mencintai dengan sadar. Siapa tahu, dari komentar itu ada orang lain yang merasa tidak sendirian.